Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edi Jono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu topik, bagaimana cara membuat susu formula yang tepat, dan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat sehat berkaitan dengan cara membuat susu ini. Apakah dengan memakai air panas atau air dingin, dan apakah boleh susu yang tersisa itu disimpan atau tidak. Sebelum kita masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Saya yakin sahabat sehat semua sudah terbiasa cara membuat susu, apalagi apabila masih punya anak kecil seperti saya. Apabila air susunya ASI istri tidak mencukupi, atau mungkin anaknya sudah mulai membesar dan membutuhkan susu tambahan. Dan saya yakin sahabat sehat semua juga sudah sering membuatnya dan sering membaca petunjuk di kotak pembuatan susu tadi. Tapi banyak juga yang membuat susu ini asal-asalan. Untuk ini saya akan mencoba membuat petunjuk atau cara membuat susu yang tepat dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat. Pada waktu kita membuat susu formula, sebelum kita memulai membuatnya, maka kita harus menyiapkan perlengkapan dan kebersihan sekitarnya. Jadi kita harus mencuci tangan dulu sampai bersih, dari ujung jari sampai pergelangan tangan dengan sabun antiseptik supaya steril tangan kita dan dikeringkan. Kemudian yang kedua, kita bersihkan juga sekitar tempat kita membuat susu, jadi mejanya dan sekitarnya. Kemudian ketiga, kita juga membersihkan botol yang akan kita buat susu tadi. Apabila belum steril ya kita steril, tapi kalau sudah steril kita siapkan dalam kondisi sudah siap dan bersih. Jadi ada 3 kondisi kebersihan, mulai kebersihan tangan, kebersihan tempat, dan kebersihan botolnya. Setelah perlengkapan ini sudah siap, maka baru kita bisa memulai membuat susu tadi. Yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan airnya. Ada pertanyaan, apakah memakai air panas, air dingin, atau campuran air panas atau dingin? Pada prinsipnya susu formula itu bisa larut dengan air apapun. Jadi air dingin bisa, air hangat bisa, air panas bisa. Tapi selalu disarankan sebaiknya menggunakan air panas. Dengan harapan air panas ini akan membunuh bakteri yang ada di susu yang mungkin terkontaminasi, karena susu bubukan yang kalau sudah kita buka kemudian ada bakteri yang masuk ke susu. Kemudian kalau kita sudah siapkan air panas, yang kita tuangkan air panasnya dulu atau susunya dulu? Sebaiknya yang kita tuangkan adalah air panasnya dulu ke dalam botol. Harapannya apabila ada bakteri yang mungkin menempel di sekitar botol, itu juga mati dengan air panas tadi. Kemudian baru kita tuangkan susu formula sesuai dengan ukuran berat badan anak kita masing-masing. Nah, setelah kita masukkan, kita tutup botolnya dengan dot, kemudian kita kocok sampai larut. Harus larut supaya susu itu tidak mengumpal. Kalau kita endapkan sedikit lama, kita tidak cepat kocok, maka ada potensial susu ini akan menggumpal. Jadi langsung dikocok. Tuangkan air panas, masukkan susu formulanya, kemudian kita kocok. Itu prinsipnya supaya tidak menggumpal. Nah, setelah selesai itu berarti susu sudah siap, tapi dalam kondisi masih panas. Kita tunggu sampai berapa saat baru kita berikan pada anak kita. Tapi banyak anak kita yang sudah nggak sabar menunggu air ini, susu ini menjadi dingin. Apakah boleh botol susu ini kita taruh di dalam air yang mengalir yang dingin supaya cepat dingin? Karena kita sering melihatin zaman dulu kalau orang tua kita mungkin atau saudara kita, kalau susunya panas dimasukkan di bak yang ada air dinginnya. Jawabannya boleh, karena botol ini akan cepat dingin dan tidak mempengaruhi komposisi
susu yang ada di dalam botol tadi. Jadi gizinya tidak akan berkurang dengan pendinginan dengan air menghangat tadi. Nah, kalau sudah suhu botol sudah dingin, kita bisa berikan pada anak dalam kondisi hangat. Tapi ada pertanyaan juga, apakah susu ini harus habis? Sebaiknya memang susu yang ada di botol itu harus sekali minum dan habis. Jadi kita kalau membuat susu harus sesuai dengan ukuran berapa berat badan anak kita, berapa kebutuhan anak kita supaya habis. Tapi boleh nggak susu yang tersisa itu disimpan untuk diberikan pada anak pada jam-jam selanjutnya? Jawabannya boleh apabila susu tadi itu disimpan pada suhu 2 derajat Celcius. Jadi di dalam kulkas yang dingin. Apabila kita tidak punya kulkas, ya sebaiknya harus dihabiskan, kalau enggak ya dibuang, ganti yang baru. Apabila dimasukkan di kulkas dengan suhu 2 derajat Celcius itu bisa dipakai selama 24 jam. Demikian penjelasan saya cara membuat susu yang tepat. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.